sama Lela, aku lagi main di tempatnya Om Ijal. Aku mau tanya-tanya ke Om Ijal. Ayo kita tanya. Oke guys, aku udah nyampe di kolamnya Om Ijal. Ini kolamnya banyak banget, ada 45 kolam. Oh ya guys, by the way, Om Ijalnya lagi ke Alfa, lagi beli apa makanan gitu, cemilan. Jadi kita langsung aja lihat-lihat dulu kolamnya ya guys. Cerah banget guys. Nih Om Ijalnya, nah Om Ijal udah datang. Kak siapa? Iya Om Ijal. Dari tadi. Salim dulu dong. Iya. Kak siapa sama siapa? Terus sama ayah lagi gituin. Oh, ngapain kemari? Lagi mau lihat-lihat, lagi mau main aja nih. Mau Om tunjukin nggak ikan-ikan Om yang ada di sini? Mau. Mau bener? Mau bener. Sambil kita ngasih makan ya? Ya. Oke. Ini tadi makanannya dibuatin. Oh, ini makanannya. Yuk kita ke kolam yang di belakang dulu. Guys, ikutin. Guys, kita ini nyampe. nih Kak, kolamnya nih di dalam Di rumah. dalam rumah. Keren kan? Keren. Ini ruang tamu atau gimana? Ini. Oh, ada kolamnya. Lebih keren guys. Nanti ke jalan. Nih kolamnya Kak. Banyak banget. Guys, Ini kita ngasih kolamnya, kolam bibit. Coba masih makan dikit-dikit aja. banget guys. Pakai tangan kita sini. Coba pakai makan ini. Nah teman-teman, ini ikannya ukuran 6778. Jadi kita spesialiskan tempat ini untuk cetak gitu. Jadi kan nggak ada yang tahu ya, karena di dalam rumah gitu kan, di belakangnya kebetulan ada lahan kosong, kita sewa. Kita bikin kolam di sini. Di sini ada kolam daging. Jadi kita nampung konsumsi itu di sini nih. Ini ikan-ikan konsumsi semua ini. Gitu. Kapasitasnya kalau turun itu biasanya 500 kilo, adanya di sini semua. Nanti untuk jual beli di sini yang konsumsi. Nah ini untuk cetak bibit 1, 2, 3 dengan kapasitas di sini tuh biasanya
kemarin kalau yang ini sekitar 37.000 ekor. Jadi satu kolam ini kita bikin 10.000 dan 17.000 kurang lebih lah gitu. Nah ini khusus tempat nyetak. Jadi kalau misalnya ada request yang sekiranya berapa hari ke depan dan minta cetakan ukuran sekian-sekian, nah kita nyetaknya di sini gitu. Jadi tempat ini benar-benar difokuskan untuk cetak bibit size besar gitu. Ayo kita semua naik nggak? Ya, ikannya. Apa makannya? Ya sehat sih tapi guys, enak ini ikannya. Yang itu udah belum Mbak? Biasanya anak kecil jarang banget ya yang mau suka gitu kan sama kayak begini gitu. Tapi Kasapa ini jiwanya jiwa petani. Banyak banget ikan. Kakak mau bawa pulang nggak ikannya? Mau. Tuh banyak kan? Ayo kita balik lagi ke kolam sana. Ikannya banyak banget, baru netes lucu banget, kecil. Nah, ya kecil guys, lucu. Nah, kelihatan kan? Tuh banyak. Nah, sekarang kita mau ke kolam. Sekarang kita mau lihat indukannya guys. Ayo, ikutin. Ini indukannya ya. Jadi itu masih ada lagi kolamnya banyak banget guys. Nah, ini kalau yang di sini tuh kolam bibit guys. Kolam bibit ada nilainya juga. Tadi kan udah aku kasih lihat nih ngasih makan ikan tuh kayak gimana gitu. Terus kakak juga udah ngeliat bibitnya banyak kan? Seru gak? Oh, seru gitu. Nah Kasapa kok main ke sini tiba-tiba emang mau ngapain? Aku mau nanya Nanya tentang apa? hal. Apa? Kan aku kan kayak suka nonton ini kayak yang kayak surfing gitu loh, yang kayak nyari ikan di sana di kali kayak gitu. Misalkan nih kalau ikan itu bisa nggak sih lu beli tanah gitu kayak tanah sawah gitu, kita di dalamnya gitu kayak mendem gitu. Nggak bisa, kalau ikan lele itu kan hidupnya kan di kolam. Nah ini kan kolam-kolam nih, tapi kolam-kolam ini itu kolam media buatan namanya. Jadi kalau ikan lele itu habitat aslinya itu di rawa-rawa, terus kayak di sungai. Nah itu karena ikan lele ini kan berasal pertama kali dari Afrika gitu. Nih kalau misalkan ikan lele itu lebih bagus di kolam terpal kayak gini, kolam yang kayak Tanah. ya. Nah kalau buat pertumbuhan itu lebih bagusnya di kolam tanah, karena kolam tanah itu sudah ada bakteri atau enggak makanan-makanan alami dari ikan lele gitu. Jadi kolam tanah itu pertumbuhan ikan lele lebih cepat. Karena kenapa? Karena kolam tanah itu memang habitat aslinya dari ikan lele, kayak di sungai, kayak di rawa-rawa. Nah itu habitat aslinya. Nah kalau kolam terpal ini Sama media buatan. Jadi kayak misalnya orang yang punya lahannya maksudnya lahannya kecil gitu kan, terus mau budidaya ikan nih, contoh misalnya nih Kasapa kan mau budidaya ikan, mau ternak gitu. Nah cuman ada di depan rumah. Nah itu Kasapa bisa tuh beli kolam kayak begini atau enggak bikin kolam kayak begini gitu. Nanti dibentuk sesuai ukuran lahannya, nanti tinggal disesuaikan aja, beli terpalnya sama beli alat-alat bangunannya. Nah, nanti jadi deh kolam kayak gini kayak kalau gitu. untuk media sendiri ada nggak kayak kolam tanah? Ada itu kolam tanah, tapi
kalau di sini Om Ijal isinya ikut-ikutin gitu. Soalnya kalau kolam tanah itu kapasitas untuk di sininya nggak terlalu banyak, makanya Om Ijal isinya patin. Iya apa kayak kolam terpal ya. Karena kan di sini kan jual belinya kan jual beli bibit, jadi kita harus terpal semua supaya bibitnya itu lebih tahan gitu. Nah, kalau misalkan apa ya kayak kolam terpal itu sebenarnya bagus deh sih, bagus. Kalau kolam terpal bagus, tapi kan ada kelemahannya. Kelemahannya nanti berapa bulan sekali harus diganti gitu. Nah nanti misalnya 6 bulan sekali nih, atau enggak 1 tahun, nanti harus diganti lagi dengan yang baru. Karena kan lama kelamaan ini kan bakal kena panas gitu, jebol nanti gitu. Nah ini kucing Om Ijal nih, namanya Leo nih, dari tadi mau ikut kali ini. Dan buat teman-teman yang mau gaya ikan terus nggak punya lahan yang gede, bisa pakai cara jomijal. Bisa pakai terpal gitu. Nah sekarang Om mau nanya nih, kok Kak Safa suka banget sih sama lele? Apa ya, ayah kan juga ikut ternak lele. Terus aku juga suka liatin cara ini lele apa apa bersihin ya, bikin lele. Terus cara ingin budidaya lele, ngasih makan lele, cara makan lele apa aja. Kalau ayah di rumah ngasih makan lelenya pakai apa? Pakai pelet. Pelet. Terus kadang suka pakai keong kalau ada keong. Oh keong sawah ya? Keong sawah. Sawah gitu. Itu juga pakai ikan ayah, kalau dikasih makan pakai pelet tuh enak. Emang kamu suka lele? Beda, ya suka. Ntar aku gorengin ya. Tetangga aku juga pernah nyobain kan. Nah, dia tuh nggak suka lele. Pas nyobain tapi enak banget. Oh gitu. Itu kenapa kalau kita ngasih makan lele pakai pelet itu beda sama yang kayak kecil lele di Beda Kak. Jadi kalau misalnya pelet itu kan buatannya buatan pabrik. Nah jadi sumber protein terus juga nutrisi yang dibutuhkan lele itu sudah terjamin dan sudah uji lab juga. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah sana gitu kan, di luar itu kan banyak yang ngasih pakan lele itu kan pakai ayam tiren, pakai usus, pakai ikan ruca. Nah itu kan sumber proteinnya belum jelas, terus juga belum uji lab gitu. Jadi mereka itu disebutnya pakannya pakan limbah gitu. Jadi rasanya juga berpengaruh, kurang enak. Kalau pakai pelet itu udah pasti enak gitu. Nah kalau misalkan nih aku tuh dapat cerita dari teman aku, katanya kan aku cerita lele juga nih ya. Nah kata dia pernah beli lele. Nah itu dia tuh itu kayak dari dagingnya itu dia jangan suka lele lagi. Itu senang bisa hijau-hijau kayak gitu. Dikasih makannya daun atau gimana? Hijau-hijau itu telur gitu. Jadi kalau lele yang umur 5 bulan ke atas itu kan dia udah siap reproduksi gitu, artinya yang betina itu sudah mulai bawa telur gitu. Nah pas itu aku juga pernah bersihin lele, terus dapet kayak hijau telur gitu Om. Iya itu telur lele namanya. Tapi yang itu kalau misalnya dipijahin kayak ini masih kecil gitu. Ya kalau dipijahin kayak Om ini kan nih belum siap pijah gitu, artinya cuman bawa telur doang tapi belum siap untuk diproduksikan kayak begitu. Nah kalau yang untuk ini nih teman-teman, kalau yang ini untuk apa Om? Ini namanya kakaban. Kakaban itu buat media daripada telur lele. Jadi telur lele itu nanti adanya di atas kakaban ini nih. Oh jadi nanti si telur itu kayak pada nempel di situ. Tadi kan kakak udah lihat belum larva yang ada di situ? Banyak kan? Banyak gak? Coba dah hitung dah. Bisa. Nah iya, itu jadi itu larvanya dari yang di sini, dari kakaban itu. Nah kira-kira nih Kak nih, kalau misalnya pemijatannya nih gitu kan, Kak Safa suka lelenya, kenapa kok bisa suka gitu sama lele? Karena ayah juga kan apa ya, aku ikutin ayah sih. Oh ikutin? Iya kan ayah kalau misalkan suka ambil lele, lihat gitu kolam lele, aku suka diajak, terus aku suka ngeliat, asik aja gitu. Seru ya, kalau habis ngasih makan ya pasti ya. Nah bilangin juga tuh ke ayah
biasanya kan kalau kayak kakak tadi tuh ngasih makan tuh kan pas ngasih makan berebutan tuh. Nah itu kalau lelenya udah kenyang itu jangan ditambah ngasih makan lagi. Nah nanti takutnya overfeeding namanya gitu, overfeeding. Jadi pakan itu berlebihan, jadi nanti nggak jadi daging kak, maka jadinya amoniak itu nanti awal mula sumber daripada penyakit. Nanti lelenya bisa ngegantung, lelenya bisa kena penyakit gitu. Oh iya, aku mau nanya, kalau misalkan nih kita ternak lele nih, ternak lele, misalkan ada orang yang ternak lele, nah tapi dia belum nonton kayak budidayanya dulu, belum pelajari lebih budidaya, terus dia salah kayak ngasih makannya, ngasih makan ikan mati, terus dikasih makan lele, terus ngasih makan kayak bangke, ya bangke, terus kasih kayak dagingnya, kasih usus, kasih jangan daging, ngasih keong. Kalau misalkan salah itu lelenya tuh bisa ini ya kan, bisa kayak kita salah. Bisa, kalau yang namanya itu kan namanya kan alternatif. Yang namanya alternatif itu apa ya? Kalau nggak ada pokok baru dipakai alternatif gitu. Nah kesalahannya nanti apa kedepannya, efeknya gitu kan. Nah pertama itu bisa mempengaruhi kualitas air, itu paling parah. Nah dan kedua juga nanti kalau di lele itu ada namanya FCR gitu. Nanti bakal FCR itu perbandingan pakan. Jadi contoh kayak misalnya kita pakai full pellet itu 1:1, jadi 1 kilo pellet jadinya 1 kilo daging gitu. Tapi kalau misalnya pakai alternatif nanti bisa 3:1, 3 kilo misalnya sosis, nanti jadi daging 1 kilo itu. Nanti ujung-ujungnya efeknya ke ikan juga, nanti ikannya sakit, menggantung. Nah lama-lama mati dah ikannya. Ya kalau misalkan lele itu sebenarnya misalkan nih, ada orang nih yang ternak lele. Ya. Nah tapi dia belum mempelajari tentang air, yang misalkan nih dia pertama ini bagus terus akhir-akhirnya jadi lumut, padahal dia udah kayak hijau, jadi hijau gitu kan. Nah itu padahal dia udah bersih tapi dia nggak suka kalau air lelenya itu kayak hijau gitu, dia belum tahu kalau air lele bagus itu hijau. Nah air lele itu bagusnya warnanya hijau, tapi jangan salah juga, hijau itu belum tentu dalamnya itu banyak mikroorganisme gitu, zooplankton, fitoplankton, terus juga bakteri-bakteri bagus yang lainnya. Dan juga air bening belum tentu bagus untuk lele, kadang ada yang mengandung zat besi, terus juga favoritnya juga terlalu tinggi gitu. Bagusnya kalau untuk melihara lele itu untuk pemula harus difermentasi. Nah fermentasi itu air didiamkan selama 8 hari, dicampur kotoran kambing sama dikasih garam gitu, didiamkan dulu sama 8 hari baru boleh tebar ikan. Kita nih mau ternak lele, ya. Tapi kolam kita punya lahan yang kecil, misalkan berapa ya yang kecil itu? Berapa? 2x1. 2x1 ya, kayak kolam 5 ya. 2x1. Nah tapi kita nampung ikannya yang lebih dari itu ya, kayak berapa? Lebih banyak. Nggak bisa, nanti ujung-ujungnya ikan pertama pertumbuhannya lambat gitu. Kedua juga nanti kulit ikan itu bergesekan, nanti timbul yang namanya aeromonas gitu, atau enggak sirip merah gitu. Nah ketiga juga itu namanya overkapasitas. Jadi seharusnya contoh kolam 2x1 diisinya misalnya 200 ekor, ini diisi 1000 ekor gitu. Nanti kelamaan ikan pertumbuhannya pasti lama banget gitu, lambat. Jadi harusnya kita panen 2,5 bulan, ini bisa 5 bulan baru panen kayak gitu. Tapi nanti kedepannya pasti banyak kendala karena isinya itu kepadatan kayak gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Ada mau ditanya lagi gak? Nah kalau kakak nggak mau nanya lagi, coba dah, ini kan kakak kan masih kecil nih gitu, pesan-pesannya apa nih buat temen-temen dari petani-petani DTFM Group nih, pesan-pesannya apa gitu kan, coba kakak sampein. Gimana ya? Apa namanya, jangan malu jadi petani, apa harus bangga jadi petani gitu. Pesannya sih cuma apa ya, tetap ini aja sih, tetap konsisten terus tetap
semangat. Semangat. Terus Untuk grup BT Farm tetap jaga silaturahmi ya. tuh jaga silaturahmi. Silaturahmi itu penting karena menambah rezeki dan menambah umur, uang. Otaknya mau cuan juga ini anak kecil. Gitu. Oke, kakak tutup dulu deh. Ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku sama Om Ijal di sore hari jalan-jalan menjelajahi kolamnya Om Ijal. Terima kasih dan jangan lupa untuk di Bang Ijalnya, subscribe, Bang Ijal lagi komen, ada dan acara. share juga ke teman Lagi ada kalian dan tamu. supaya teman kalian tahu budidaya oleh ikan. Pokoknya ikan. Udah tadi kameramennya